Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina qurratu a'yunina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi hatta yaumal qiyamah. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya? Masih semangat berpuasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di hari ketiga dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dan amaliyah bulan Ramadan hingga nanti di akhir penghujung Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Ustaz Qasim akan menyampaikan kultum tentang 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah, dinamakan dengan Saumul Awam. Apa anak-anak? Saumul Awam. Saumul Awam ini artinya puasanya orang awam. Puasanya kebanyakan manusia pada umumnya. Puasanya orang yang awam ini mereka melakukan puasa. Mereka menahan diri dari makan dan minum mulai dari subuh sampai maghrib. Akan tetapi sayangnya mereka tidak mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana matanya digunakan untuk berbuat maksiat, mulutnya digunakan untuk berbohong, mulutnya digunakan untuk menggunjing orang, memfitnah orang, marah, tangan dan matanya digunakan untuk main game, sehingga dia melupakan tugas pokoknya sebagai seorang siswa, mengaji, sholat 5 waktu, belajar dan lain sebagainya. Nah, puasanya orang awam ini dinamakan oleh Nabi sebagai puasanya orang yang merugi, karena banyak diantara atau tidak sedikit diantara orang-orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tanpa menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Lalu yang kedua anak-anak, ini puasanya yang tengah-tengah, yaitu puasa Saumul Khawas. Puasanya orang khusus, puasa yang istimewa, puasanya orang yang khusus. Ini termasuk minas sholihin, puasanya orang-orang yang soleh. Mereka ini itu menahan dari lapar dan minum, dan sekaligus memenuhi puasanya ini dengan amaliyah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ia kerjakan sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, infak, sedekah, dan termasuk tadarus. Puasanya orang yang khusus ini anak-anak, mereka bukan hanya mengerjakan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, tapi juga mereka mampu menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana matanya mereka tahan untuk melihat yang dilarang oleh Allah. Kemudian mulutnya ia pergunakan untuk hal-hal yang baik, bertadarus, berzikir kepada Allah. Nah, orang yang semacam ini termasuk kategori puasanya orang yang beruntung.
Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa dan dengan penuh keimanan, keikhlasan, dengan taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, insya Allah dia akan mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kiat kita untuk mencapai puasa dalam taraf shaumul khawas ini? Tentunya kita sebagai murid hendaknya kita melaksanakan tugas-tugas pokok kita. Misalnya bertadarus Al-Quran bagi yang sudah Al-Quran, bertadarus tilawati yang masih jilid tilawati, kemudian tidak main game sampai ia melupakan waktu dan melupakan waktu untuk sholat. Kemudian apalagi melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat rawatib, sholat duha, dan tidak lupa dengan tugas pokoknya sebagai seorang murid, yaitu belajar secara sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, anak-anak, ini puasanya tingkat yang paling tinggi, yaitu puasa khawasul khawas, puasa orang yang istimewa. Puasanya orang yang istimewa ini adalah puasa dari kelompok para nabi, para sahabat, dan juga para auliaillah. Mereka melaksanakan puasa dengan luar biasa. Misalnya ada juga yang menghatamkan satu hari itu 5 kali khatam. Misalnya sahabat Utsman bin Affan ketika melaksanakan sholat tarawih, beliau menghatamkan 1 Al-Quran. Nah, memang ini merupakan orang-orang yang khusus, anak-anak, dan kita tidak bisa mencontohnya. Demikian yang bisa Ustaz Qasim sampaikan. Yang pertama, apa anak-anak? Puasa shaumul awam. Yang kedua, shaumul khawas. Dan yang ketiga, shaumu khawasul khawas. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa, kita mampu menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.